Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mengkaruniakan kenikmatan kepada kita, nikmat kita bisa melaksanakan amaliyah yang disukai oleh Allah, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah, mengikuti kajian ilmu, iktikaf di masjid, silaturahim. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan menjadi bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini adalah bertepatan dengan 17 Agustus, bertepatan dengan milad bangsa kita yang ke berapa? 78. Apa hikmah yang bisa kita ambil karena berbicara tentang kajian ba'da asar di setiap hari Kamis? Kajiannya adalah al-hikam. Kata al-hikam ya, itu jam'un min hikmatin, jamak dari kata hikmah. Siapa orang yang mendapatkan hikmah? Orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang semakin yakin kepada Allah, orang yang semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, orang yang semakin takjub dengan kebesaran Allah, orang yang semakin takut melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Itulah orang yang mendapatkan hikmah. Yang pertama apa tadi? Yang nomor 1. Terus nomor 2. Orang yang mendapatkan hikmah yang pertama adalah orang yang semakin yakin kepada Allah. Yang kedua, semakin semangat. Dampak dari sebuah keyakinan adalah dia semakin semangat untuk melakukan amaliyah, amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Yang ketiga, semakin takjub ya terhadap alam ciptaan Allah. Kemudian yang keempat, semakin takut melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Itulah orang yang mendapatkan hikmah. Imam Ali menyampaikan kullu syai'in hikmatun, sesungguhnya setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ya. Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita perhatikan, itu semua ada hikmahnya, termasuk kemerdekaan bangsa kita. Di sana banyak sekali hikmahnya. Kalau kita belajar dari sejarah kemerdekaan bangsa kita, saat itu para pejuang bangsa kita, ada yang memang berjuangnya
betul-betul karena Allah, ada yang berjuangnya karena dunia, macam-macam. Ada yang memang berjuangnya karena Allah, tapi ada juga berjuangnya karena dunia, supaya apa? Punya jabatan, punya kedudukan, dunianya mudah didapatkan. Berarti orientasinya berjuang saat itu adalah karena dunia. Tapi ada juga yang memang berjuangnya karena Allah, betul-betul berjuangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu hanyalah Allah dan dirinya tahu, saya berjuang karena manusia, karena dunia, ataupun karena Allah. Para pejuang bangsa kita, mereka yang tahu. Dan saat mereka berjuang, ya, saat mereka berjuang, yang dihadapi musuhnya dengan senjata yang lengkap. Benar ya? Katanya begitu ya. Karena waktu itu kan saya belum lahir, jadi nggak tahu. Kalau Bapak sudah lahir belum, Pak? Belum juga ya. Sama kalau begitu, kita sama-sama belum lahir. Jadi karena membaca saja dalam sejarah. Para pejuang bangsa kita menghadapi musuh penjajah saat itu, mereka menggunakan senjata lengkap, kita menggunakan senjata ala kadarnya, bambu runcing, ketapel. Ketapel itu kan kalau kalau bajunya tebel kayak dikelek-ketek kan gitu ya, nggak terasa. Bambu runcing, tapi ternyata bisa mengalahkan para penjajah yang senjatanya lengkap. Apa di balik itu? Ada kekuatan di situ. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut logika akal kita, nggak mungkin ketapel, bambu runcing bisa mengalahkan meriam, bukan meriam Balina ya, bisa mengalahkan senjata lengkap, ya, karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, ya. Hikmah terbesar dari kemerdekaan bangsa kita adalah membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan jaminan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan karunia dari Allah, yakin. Yang buahnya tadi, kalau orang yang yakin, tenang menghadapi hidup. Nah, itu poin pertama. Hikmah pertama adalah seharusnya dengan mengingat sejarah perjuangan para pendahulu kita yang menjadi jalan bangsa kita menjadi merdeka, hikmah pertama adalah mengajak kita untuk semakin yakin kepada Allah, karena kekuatannya ada di situ. Kalau kita yakin kepada Allah, ya, akan membuat kita semangat, akan membuat kita ikhtiar maksimal, karena orang yang yakin itu diimbangi dengan yang namanya ikhtiar. Nanti akan dituntun oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar kita menjadi orang yang yakin kepada Allah? Kalau kita belajar dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ternyata di sana disebutkan kalau kita ingin menjadi orang yang yakin dan semakin yakin kepada Allah, maka bergaullah dengan orang-orang yang yakin kepada Allah. Berkumpullah dengan orang-orang yang yakin kepada Allah. Kalau dalam Ta'limul Muta'alim disebutkan, wa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairin faqarrinhu tahtadi. Artinya gimana? Yen ana kanca ala lakune ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Artinya ngerti enggak? Santri ngerti enggak artinya? Sok diterjemahkan. Wa in kana da syarrin fajannibhu syur'atan.
kalau ada orang yang akhlaknya tidak baik, buruk akhlaknya, jangan engkau jadikan tempat teman dekat, tapi dijadikan sebagai ladang dakwah untuk mengingatkan. Jadi jangan dijauhi banget, tapi mendekati untuk apa? Untuk mengajak kebaikan. Tapi wa in kana da khairin faqarrin hutah tadi. Kalau ada teman yang bagus akhlaknya, semangat belajarnya tinggi, sholatnya rajin, membaca Al-Qur'annya rajin, menghafalnya rajin, murojaahnya rajin, faqarrin hutah tadi, dekati. Kalau Imam Ali menyampaikan kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, maka kita akan terbawa bau bakar. Karena bakar besi kan gitu. Dari asapnya saja sudah sampai ke baju kita. Efeknya apa? Bajunya menjadi bau. Walaupun kita tidak mengerjakan ataupun menjadi pandai besi, tapi tetap aja karena berada di lingkungan tersebut sehingga akan mudah terbawa baunya besi, asap dari besi yang dibakar. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ya, sesekali diolesan, ya, jadi bau harum. Kalau tidak dioleskan, ketika penjualnya itu membuka tutup, kemudian bau harumnya keluar, baju kita walaupun tidak langsung bersentuhan dengan minyak wangi, tapi harum juga sampai ke baju kita. Makanya wa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau ada orang yang akhlaknya tidak baik, maka jauhi dan mendekati dalam rangka mengajak untuk berbuat baik. Ya, kan ladang amal untuk kita untuk mengajak dia lakukan kebaikan. Tapi wa in kana da khairin faqarrin hutah tadi. Kalau ada teman yang tadi ibadahnya rajin, saum Senin Kemisnya rajin, belajarnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, murojaah rajin, semuanya rajin, faqarrin hutah tadi. Jadikanlah teman dekat. Jadi untuk membuat kita semakin yakin kepada Allah, salah satu jalannya adalah mencari guru, mencari teman yang menjadi jalan kita semakin yakin kepada Allah. Kan ciri-ciri orang teman yang baik adalah ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita semakin yakin kepada Allah. Kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Sederhana, mudah ya. Ciri orang yang baik ya adalah tatkala kita berjumpa dengan orang tersebut, kita semakin yakin kepada Allah, ataupun kita ingat kepada Allah, kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan ciri yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah tatkala ketemu dengan dia, yang kepikir apa? Dunia, dunia, dan terus dunia. Ketemu dia pakai baju bagus, ingin seperti dia pakai baju bagus. Ketemu dia sepatunya bagus, harganya mahal, pingin seperti dia. Ini jangan terlalu dekat, nanti ketularan penyakit hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Kan banyak begitu. Santri sama, udah nggak usah pakai barang yang terlalu mahal. Mahal pun relatif. Ada yang beli sepatu harganya 1 juta murah, karena memang uangnya lebih dan kebutuhannya memang sepatu yang harganya segitu. Tapi ada juga yang cukup, mungkin hanya 200.000 sepatunya sudah cukup, sudah. Jadi jangan memaksakan seperti teman kita yang sepatunya mahal, bajunya serba mahal, ya. Nanti kalau sepatunya hilang, mengganggu kehusuan sholat kita.
Itu yang pertama. Jadi mencari teman, lingkungan yang membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan jauh dari sumber ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang yang merdeka, karena kita berbicara tentang kemerdekaan, ya, maka jangan jauh dari sumber ilmu. Artinya apa? Belajar, dan terus belajar. Ini yang di depan Bapak PMK ini luar biasa. Seusia beliau, tapi masih punya semangat untuk belajar. Duduk lama itu bagi seusia Bapak itu butuh perjuangan, Pak, ya. Benar itu. Kalau yang masih remaja, anak-anak SMK, SMP, ya, itu masih duduk lama pun masih kuat. Tapi ini yang sudah duduk lama sudah tidak nyaman, tidak kuat, tetap semangat untuk belajar. Harusnya ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita, ya. Pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Oh, ternyata, ya, saya harus banyak belajar nih dari orang tua kita, saudara kita, untuk tetap semangat untuk belajar. Maka jangan pernah jauh dari sumber ilmu. Belajar, dan terus belajar. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang paling banyak menjajah kita. Kalau bangsa kita hari ini sudah merdeka, ya, 78 tahun yang lalu bangsa kita sudah merdeka. Tapi apakah diri kita sudah termasuk yang merdeka ataupun belum? Apa yang menjajah diri kita? Yang menjajah diri kita adalah nafsu. Tidak kelihatan. Kalau dulu, ya, yang menjajah bangsa kita musuh, dan musuhnya kelihatan, sehingga berhadapan langsung. Ini ada dalam diri kita, ya, ada dalam diri kita nafsu tersebut. Sehingga ini juga menjadi PR yang bagi kita, bagaimana kita tidak mengikuti hawa nafsu. Nafsu berkata begini, ya, ini salah satunya, manusia itu fitrahnya suka terhadap dunia. Uang berkata, kejarlah aku, dan lupakan segalanya. Ini kata uang begitu. Kejarlah aku, lupakan segalanya. Ini prakteknya terjadi enggak? Terjadi. Orang siang dan malam sibuk mencari uang, mencari dunia. Padahal dunia yang kita kejar habis-habisan belum tentu akan bisa menyelamatkan kita. Tapi nafsu mengatakan demikian. Nafsu melalui uang, karena sesuatu yang berharga adalah uang, maka uang berkata, kejarlah aku, carilah aku, buru aku, dan lupakan segalanya. Orang mencari uang, lupa segalanya. Untuk mendapatkan itu, karena ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan adalah dunia, uang, sehingga kalau perlu menginjak orang lain pun diinjak. Kalau perlu menyikut orang lain pun disikut. Kalau perlu harus najong orang lain, maka orang lain akan ditajong untuk mendapatkan apa? Uang, dunia. Dan lupa segala-galanya. Bahkan kadang-kadang demi uang lupa keluarga, demi uang lupa anak, lupa orang tua, lupa saudara. Itu
ketika ada yang silaturahim konsultasi tentang masalah warisan, ada yang konsultasi masalah warisan sampai bawa bedok gitu. Bahkan ada juga yang gara-gara warisan sampai bertahun-tahun antara kakak dan adik itu tidak saling tegur sapa. Ada yang sampai 5 tahun antara kakak dan adik, bahkan sama orang tuanya, sama ibunya, itu tidak saling tegur sapa. Bahkan sampai Idul Fitri keluarga ini tidak kumpul, tidak saling ketemu. Masalahnya apa? Uang. Masalah warisan. Berarti dia belum merdeka, masih mengikuti nafsu, masih dijajah oleh nafsu. Kenapa di awal disampaikan uang? Karena sebagian besar karena uang itu penyebabnya. Karena uang kekeluargaannya jadi tidak harmonis. Karena uang kakak beradik jadi berhantam. Karena uang antara orang tua dengan anak tidak saling tegur sapa. Bahkan kadang-kadang karena uang antara keluarga saling membunuh. Suami, istri, anak saling menyakiti. Masalah uang, mengikuti nafsu. Apalagi kedudukan, jabatan, dia mengatakan kejarlah aku dan lupakan segalanya. Ada orang untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, ya habis-habisan, kalau perlu nyogok, sogok. Ada yang begitu ya? Untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan, kedudukan. Dia melakukan segalanya. Makanya jabatan mengatakan, kejarlah aku, raihlah aku, dan lupakan segalanya. Gak peduli. Yang penting jabatan didapatkan. Dan semuanya, ya, dunia, nafsu mengelincirkan kita untuk mengejar dunia dan melupakan yang lainnya. Itu nafsu. Dan yang terbaik adalah kejarlah Allah, niscaya Allah akan berikan segalanya. Kalau tadi nafsu mengatakan kejarlah aku, lupakan segalanya. Tapi kalau Allah, kejarlah Allah dan Allah akan berikan segalanya. Ini luar biasa. Kata-kata Imam Ali, ya, uang, dunia, jabatan, kedudukan itu dikejar habis-habisan sampai melupakan segalanya. Dan nasihat yang termahalnya adalah kejarlah Allah, niscaya Allah akan memberikan segala-galanya. Kalau dunia tidak akan memberikan segala-galanya, apakah dengan banyaknya dunia jadi bahagia? Bahagia tidak? Belum tentu. Banyak orang yang dunianya melimpah, tapi hidupnya tidak bahagia. Apakah dengan punya jabatan yang tinggi menjamin bahagia? Belum tentu. Apakah dengan punya rumah yang megah hidupnya bahagia? Belum tentu. Apakah dengan punya kendaraan yang mewah hidupnya bahagia? Belum tentu. Yang jelas bahagia adalah kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar Allah Subhanahu wa taala, maka kejarlah aku, ya. Allah dalam artian dekatlah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan segala-galanya. Nafsu kecenderungannya mengajak manusia untuk jauh dari Allah. Walaupun nafsu kan ada nafsu lawwamah, ya. Nafsu amarah. Sebagian mengatakan nafsu itu ada 3, tapi sebagian lama mengatakan nafsu itu ada sampai 7. Ya. Ada nafsu lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang mengajak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu nafsu? Nafsu adalah satu keinginan di mana seseorang itu akan bergerak untuk melakukan sesuatu, ya, yang diinginkannya. Itulah nafsu. Sehingga
nafsu itu ada yang namanya nafsul amarah. Nafsul amarah adalah nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan ataupun untuk melakukan perbuatan keburukan. Di antaranya apa? Al-bukhlu, bahil, kikir, pelit. Itu adalah dari nafsul amarah. Kikir, pelit, ya, koret, apalagi pedit, itu adalah nafsul. Nggak mau kan begitu? Nafsul amarah ini tidak mau kalau memiliki sesuatu dikasihkan ke orang lain. Padahal ketika Allah menitipkan harta yang melimpah kepada kita, sesungguhnya Allah sedang memilih kita untuk menjadi jalan rezeki bagi yang lain. Kan begitu? Tapi nafsu nggak mau. Enak saja, saya kerja capek-capek, harus dibagi-bagi, harus dikasihkan. Pasti nafsu berbicara begitu. Bener kan begitu ya? Rata-rata kan begitu. Sok nih, ketika kotak lewat, uang di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Nafsu ingin yang mana? Yang dikeluarkan 5.000. Itu nafsu begitu memang. Ya, terutama nafsul amarahan itu. Nafsul amarah mengajak manusia tadi melakukan sesuatu. Kalau nggak saya tidak sedekah nggak enak sama yang ada di sebelahnya. Itu udah berarti sedekahnya pun karena nggak enak dengan sebelahnya. Nafsul amarah. Ternyata uangnya 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Kotak lewat. Yang dikeluarkan yang mana? Nafsu berbicara apa? Yang 2.000 saja. Ternyata 2.000-nya ada dua. Yang satu lecet, yang satu masih bagus. 2.000 yang bagusnya. Kotak lewat, yang dikeluarkan yang mana? Yang lecet. Itulah nafsu seperti itu. Nafsul amarah. Apalagi al-hirsu. Jadi termasuk ciri orang yang nafsul amarah adalah al-hirsu. Apa hirsu? Rakus. Kecenderungan manusia adalah rakus. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau kita membeli sesuatu karena ingin, berbeda dengan kalau kita membeli sesuatu karena butuh. Sebagian besar kita membeli sesuatu karena apa? Karena ingin. Benar ya? Sudah punya handphone, handphonenya saat beli handphone yang paling bagus. Ternyata baru beli 1 bulan kemudian muncul lagi tipe handphone yang lebih bagus lagi. 1 bulan lagi muncul lagi tipe A, tipe B, tipe C. Handphone kita yang kemarin 3 bulan yang lalu adalah handphone yang tipe paling bagus, sekarang bukan terbagus lagi. Akhirnya apa? Pingin membeli. Baru dibeli, ternyata 2 hari kemudian muncullah handphone yang tipe baru lagi, pingin lagi, pingin lagi. Nah, ketika kita membeli karena keinginan, pasti tidak akan lama. Tapi kalau kita membeli karena kebutuhan, kondisional. Kenapa ganti handphone? Ya, karena handphone saya itu sudah tidak bisa menyimpan file. Kenapa? Karena kecil. Ya. Apanya namanya? RAM-nya, kalau itu kan datanya, internalnya kecil sehingga tidak bisa menyimpan banyak file. Bolehlah beli. Ternyata memang saya memang harus menggunakan handphone yang besar. Ya kalau begitu boleh beli lagi dengan yang lebih besar lagi. Kenapa? Kebutuhan. Tapi kalau sudah tercover hubungannya dengan kebutuhan tadi, ya tidak akan beli lagi walaupun ada teman yang bawa handphone yang bagus, kameranya canggih,
Ya. Pokoknya kalau difoto hasilnya lebih bagus daripada aslinya. Kita kan suka tertipu begitu ya. Oh, kalau beli handphone di sana promosinya adalah kameranya canggih, bahkan sampai disampaikan ini hasilnya akan lebih bagus daripada aslinya. Aslinya mohon maaf gelap, hitam maksudnya. Hasilnya bisa direkayasa jadi putih kan begitu. Ya. Yang rambutnya sudah mulai memutih, kalau difoto pakai handphone ini maka akan bisa menjadi hitam. Wah, kita pingin beli gitu, karena apa? Orientasinya adalah lebih dari yang sesungguhnya. Nah, itulah orang yang mengikuti nafsu lawamah, ya. Nafsu apa? Nafsu amarah. Ya, nafsu amarah. Apalagi al-jahlu. Kemudian al-hasadu. Hasad, dengki, iri. Orang yang dengki, orang yang iri kan orang yang apa SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu orang yang mengikuti nafsu amarah. Kemudian apalagi al-jahlu. Jahil itu artinya bodoh. Tidak mau belajar. Tidak mau memperbaiki diri, merasa sudah cukup ilmunya. Itu orang yang mengikuti nafsu amarah, ya. Nafsu yang kedua adalah nafsu yang namanya lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang masih pada tingkat rendah. Kadang-kadang ibadahnya rajin, kadang-kadang ibadahnya tidak rajin. Kadang-kadang baca Al-Qur'annya itu semangat, kadang-kadang Al-Qur'an nggak kebuka sama sekali. Kelihatannya kita masuk dalam kategori ini sebagiannya. Nafsu lawamah, belum stabil. Ya, kadang semangat, kadang menurun, bahkan kadang sampai futur, ya. Sampai males sekali untuk melakukan kebaikan, amal soleh walaupun ada di hadapannya. Ada orang minta bantuan, kita mampu membantu tapi nggak mau membantu, berarti nafsu lawamah, tidak stabil. Ya. Dan nafsu yang paling disukai oleh Allah adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, tenang, ya, semangat untuk beribadah kepada Allah, rajin beramal soleh, setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, amal soleh dia lakukan. Itu orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah, nafsul amarah, kalau masih ada dalam diri kita, berarti kita masih belum merdeka. Kan begitu? Karena hubungannya dengan kemerdekaan, berarti kita belum merdeka, masih dijajah oleh dunia, dijajah dengan keinginan-keinginan kita, dan ini membahayakan. Kalau sampai akhir hayat kita, kita masih mengikuti nafsul amarah dan nafsu lawamah, kita menjadi orang-orang yang rugi. Hikmah yang terbesar dari peringatan kemerdekaan negara kita yang ke-78 ini, kalau bangsa kita sudah merdeka, pertanyaan adalah apakah diri kita sudah merdeka ataupun belum. Jangan-jangan kita masih dijajah oleh apa? Oleh nafsu, keinginan yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Strategi yang kita lakukan, satu adalah jangan jauh dari Al-Qur'an. Terus dekat dengan Al-Qur'an, karena itu menjadi panduan kita. Seperti nih, saya punya handphone. Tatkala saya beli handphone ini dilengkapi dengan manual book. Bagaimana cara menggunakan handphone ini?
ada dalam manual book. Ketika saya beli laptop, di dalam dus ada manual book juga. Bahkan ketika kita beli mobil, ada manual book juga bagaimana cara menggunakan mobil. Ini mobil pakai bensin atau pakai solar. Harusnya pakai bensin diisi solar. Bermasalah tidak? Masalah. Apalagi diisi air. Wah, semakin bermasalah lagi. Ada manual booknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, manusia. Allah juga memberikan manual booknya. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin selamat, kalau mobil tadi, mobil itu bisa digunakan sesuai dengan fungsinya, nyaman, awet, maka ikutilah petunjuk yang ada dalam manual book tersebut. Sama, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, maka ikutilah petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim. Berarti strategi kita agar kita tidak mengikuti hawa nafsu, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang kedua adalah pelajari isi kandungan Al-Quran. Guru kita Agim sering mengingatkan kepada kita, berikan target kepada kita, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Bagus kita membaca Al-Quran, karena setiap satu huruf kita dapat satu kebaikan, 1 sampai 10 kebaikan. Walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kalau kita tahu artinya akan lebih baik, pahalanya pasti lebih daripada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Kenapa tatkala kita membaca Al-Quran masih suka ngantuk? Jawabannya sederhana, kenapa? Kita tidak larut dengan Al-Quran yang kita baca. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita baca terjemahnya, maka kita akan menikmati, bahkan kadang-kadang susah untuk berhenti. Kalau kita sekarang ingin segera berhenti kalau kita baca Quran, kan begitu. Tapi kalau kita larut, kita paham isi kandungan Al-Quran, maka tatkala kita membaca Al-Quran, kita ingin terus nambah lagi, dan terus nambah lagi. Jangan ya jauh-jauh dari Al-Quran strateginya. Yang kedua adalah jangan jauh-jauh dari sumber ilmu, guru-guru kita, orang yang menjadikan ilmu bagi kita semuanya. Yang ketiga adalah jangan jauh-jauh dari teman-teman yang membuat kita semakin yakin kepada Allah, yang membuat kita semakin ingat kepada Allah, membuat kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hikmah kemerdekaan ini kita bisa petik dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa kita sudah merdeka. Pertanyaan adalah apakah diri kita sudah merdeka ataupun belum? Merdeka dari yang menjajah diri kita, yaitu nafsul amarah, nafsul lawamah yang menjajah diri kita. Target kita adalah nafsul mutmainnah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, alhamdulillah sudah hampir 4:30. Terima kasih teman-teman yang baik. Mudah-mudahan kita semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Allah, sehingga waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin semangat untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih teman-teman sekalian, adik-adik dari SMA Darut Tauhid yang istiqomah bergabung, mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.